Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah media pembelajaran seni, yaitu mengenai tanggapan kasus. Semoga apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat dan berguna bagi penonton atau teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Pandu Satrio Pinanglito, nomor absen 22. Saya Safira Delia Surati, absen 27. Perkenalkan, nama saya Fadlin Danioko, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i dengan nomor absen 10. Perkenalkan, saya Marsanda Devira, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Putri Yanuarti Sania Kasana. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Odiraka, absen 18. Oke, langsung saja masuk ke topik 1 atau kasus 1. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan menurut saya apa yang menyebabkan keduanya berbeda pandangan. Sebenarnya dari kedua kasus tersebut saling berkaitan dan dibutuhkan. Penentuan media pembelajaran sangat penting, contohnya seperti pada kasus yang disampaikan yang menggunakan alat peraga sebagai cara penyampaian proses pembelajaran kepada peserta didik. Sangat penting agar peserta didik bisa lebih mudah memahami materi yang dimaksudkan. Sedangkan menggunakan media pembelajaran dengan software dan hardware juga dibutuhkan di era saat ini dan sangat relevan dengan perkembangan ipteks. Perbedaan pandangan mengenai definisi media pembelajaran antar kedua guru seni budaya tersebut bisa terjadi karena perbedaan latar belakang guru, pengalaman guru, dan juga cara pengajaran yang dipilih oleh guru. Dari cara pengajaran yang dipilih oleh guru dapat mempengaruhi definisi media pembelajaran. Seorang guru mungkin melihat media sebagai sarana untuk mendemonstrasikan konsep secara langsung, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai alat untuk penyampaian informasi melalui perangkat keras atau lunak. Baik, saya akan melanjutkan yang kedua dari tanggapan kasus pertama, yaitu sebagai seorang calon guru seni budaya dalam konteks pandangan yang berbeda seperti kasus di atas. Apa pandangan yang relevan, yang sesuai dengan hakikat konsep media pembelajaran, dan yang berkaitan dengan teori pembelajaran. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih hakikat konsep media pembelajaran itu. Kalau teman-teman belum mengetahui, saya akan jelaskan sedikit, yaitu mengenai konsep media pembelajaran itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan atau materi sebagai alat yang dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, serta perasaan peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Nah, fungsi dari media pembelajaran itu sendiri dapat diketahui sesuai atau tidaknya antara kelebihan media serta kekurangan atau kendala media tersebut pada saat proses kegiatan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, perbedaan kedua pendapat guru tersebut sebenarnya tidak salah. Kedua pendapat tersebut sangat masuk akal jika semuanya bisa berjalan dengan secara bersamaan, tergantung dengan materi apa dan bagaimana praktek berkesenian yang diperlukan. Jadi, guru pertama berpendapat bahwa media pembelajaran itu adalah media yang digunakan untuk mendemonstrasikan atau mencontohkan. Itu benar juga, tidak salah. Tetapi guru dua yang berpendapat bahwa media pembelajaran itu adalah software dan hardware, itu juga benar. Tapi software dan hardware ini lebih ke media modern. Nah, dengan perpaduan pandangan media pembelajaran seperti kedua guru tersebut atau seperti kasus di atas, itu juga bisa sejalan dengan teori pembelajaran yang relevan, yakni teori belajar konstruktivisme. Mengapa teori belajar konstruktivisme itu relevan? Karena teori belajar konstruktivisme itu merupakan sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap peserta didik atau individu yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya menggunakan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan guru sebagai fasilitator, bisa menggunakan ilmu pengetahuan, kompetensi mandiri, atau teknologi yang berkembang. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke kasus 2. Kasus 2. Ada kasus mengenai istilah media dan sumber belajar. Dua istilah yang satu sisi memiliki kesamaan fungsi,
yaitu sama-sama berfungsi sebagai sumber pembantu individu siswa dalam proses pembelajaran, namun pada sisi lain memiliki perbedaan. Yang pertama, menurut Anda, apa sebenarnya perbedaan dari kedua istilah tersebut dan berikan contohnya. Yang kedua, sebagai seorang calon guru seni budaya, dalam konteks pandangan yang berbeda seperti ini, apa pandangan yang relevan? Uraikan kapan Anda memerankan suatu perangkat lunak atau perangkat keras berfungsi sebagai media dan berfungsi sebagai sumber belajar. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Lalu untuk tanggapan dari kasus 2, sebenarnya perbedaan utama antara istilah media dan sumber belajar terletak pada fokus dan ruang lingkupnya dalam proses pembelajaran. Media belajar lebih merujuk pada alat atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau memfasilitasi proses pembelajaran. Sementara sumber belajar merujuk pada materi atau konten yang menjadi bahan pembelajaran. Berikut adalah beberapa contoh media belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran seni. Yang pertama adalah video tutorial. Menyediakan tutorial video yang memperlihatkan teknik-teknik seni tertentu, seperti melukis, menggambar, atau membuat karya seni lainnya. Lalu ada aplikasi desain grafis, dan juga seperti workshop atau kelas online, yaitu mengadakan workshop atau kelas online yang dipandu oleh seniman atau instruktur seni untuk membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan seni mereka. Berikut adalah beberapa sumber belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran seni. Yang pertama, buku teks. Buku teks tentang sejarah seni, teori seni, teknik seni, dan subjek seni lainnya merupakan sumber informasi yang penting dalam pembelajaran seni. Yang berikutnya adalah jurnal seni. Membaca jurnal seni, artikel, dan publikasi akademis tentang seni membantu siswa memahami perkembangan terbaru dalam bidang seni dan memperluas wawasan mereka. Dan yang terakhir ada museum dan galeri seni. Guru atau pembimbing dapat mengajak kita untuk berkunjung ke museum dan galeri seni untuk melihat langsung karya seni, mempelajari sejarah seni, dan mendapatkan inspirasi dari berbagai genre seni. Untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Imam. Pada kasus yang kedua, sebagai seorang calon guru seni budaya dalam konteks pandangan yang berbeda seperti ini, apa pandangan yang relevan? Kemudian uraikan kapan Anda memerankan suatu perangkat lunak atau perangkat keras berfungsi sebagai media dan berfungsi sebagai sumber belajar. Kemudian elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Sebagai seorang calon guru seni budaya, kita memiliki peran penting dalam memfasilitasi pembelajaran. Kita harus memahami apa materi yang akan kita ajarkan, karena penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras akan sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Perangkat lunak dalam pembelajaran berfungsi sebagai media yang memfasilitasi penyajian informasi, interaksi, dan pengalaman dalam pembelajaran. Sedangkan perangkat keras atau hardware dalam pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar yang menyediakan akses langsung ke informasi dan pengalaman. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, ini sangat sesuai dengan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Menurut teori ini, pembelajaran adalah proses konstruksi pengetahuan oleh peserta didik melalui interaksi dengan lingkungan dan informasi. Perangkat lunak sebagai media belajar dapat membantu peserta didik membangun pemahaman melalui simulasi, visualisasi, dan interaktivitas. Dalam perangkat keras, teori tersebut memungkinkan peserta didik berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan membangun pengetahuan melalui pengalaman secara langsung. Contohnya dalam pembelajaran secara daring, perangkat lunak yang akan kita gunakan contohnya nanti seperti e-book atau buku elektronik. Buku elektronik digital yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti tablet, smartphone, dan komputer. Kemudian ada video pembelajaran, di mana peserta didik akan merekam visual yang mengandung materi pembelajaran.
kemudian ada software simulasi dan platform e-learning dan beberapa aplikasi pembelajaran yang ada. Nah, dari perangkat keras tersebut tentu kita juga akan memerlukan adanya perangkat keras sebagai penghubung atau sebuah alat sebagai akses untuk membuka perangkat lunak. Contoh perangkat keras yang dapat digunakan untuk mengakses perangkat lunak itu seperti laptop, tablet, smartphone, proyektor. Nah, dari perangkat keras ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada visualisasi materi, seperti komputer menampilkan tampilan visual yang lebih baik seperti grafik, animasi, dan video. Kemudian ada interaksi aktif, di mana siswa dapat berinteraksi dengan materi melalui perangkat keras, misalnya dengan mengklik, mengetik, atau menggunakan layar sentuh. Yang ketiga ada akses ke sumber belajar digital, seperti yang dijelaskan tadi. Komputer dapat memungkinkan akses ke sumber belajar digital seperti e-book, video pembelajaran, dan situs web pendidikan. Nah, jadi penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras sangat berkesinambungan dalam konteks sumber belajar, dalam konteks sebagai sumber belajar dan media belajar. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya saya akan membacakan soal dari kasus 3, yaitu ada kasus dua guru seni budaya sedang merancang media pembelajaran praktik, mendesain poster, dan akan menggunakan dalam proses penggunaannya dalam proses pembelajaran. Guru pertama merancang media dengan membuat atau mengedit video tutorial prosedur, mendesain poster, hingga menghasilkan karya poster. Guru satunya lebih memilih menjelaskan materi praktik cara mendesain dengan menggunakan PPT dengan contoh-contoh tahapan mendesain. Soal yang pertama yaitu, menurut Anda, apa yang menyebabkan keduanya berbeda dalam memilih dan menentukan media? Soal yang kedua, sebagai seorang calon guru seni budaya dalam konteks pandangan yang berbeda seperti ini, apa pandangan yang relevan sesuai dengan konteks saat ini yang bisa mengintegrasikan HOTS, 4C, dan TPEX? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang terkait. Penyebab perbedaan pilihan media pembelajaran adalah karena pandangan dan cara tersendiri tentang pemfokusan bahan ajar dari kedua guru tersebut. Guru pertama merasa pemberian materi menggunakan video tutorial akan jauh lebih menarik karena menyertakan gambar dan praktek langsung di layar, sehingga siswa tidak akan bosan. Sementara guru kedua memberikan materi dengan PPT karena akan jauh lebih rinci dan membuat siswa mudah memahami materi tersebut. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya untuk tanggapan kasus 3. Menurut saya, setiap guru memiliki cara yang berbeda untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Guru pertama menggunakan video tutorial, mungkin siswa lebih mudah menangkap materi, namun tidak menyeluruh. Tapi setidaknya lebih banyak siswa yang memperhatikan video tersebut. Sedangkan guru kedua menggunakan PPT sebagai media akan jauh lebih terlihat jelas dan ciri untuk penataan dan jelas dan rinci untuk penataan, tetapi tidak semua siswa akan menangkap materi dengan baik karena bosan dan mengantuk. Jadi setiap cara yang dimiliki oleh guru memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Jika teman-teman ingin ada yang ditanyakan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.